Saya Safira Widya Putri dengan NIM 2017-210172 dari kelompok 8 untuk mempresentasikan memorandum kredit dari JS Floris. Yang pertama ada tujuan. Tujuan ini struktur kreditnya, pengajuan kredit modal kerja dengan fasilitas installment loan, sedangkan tujuan pembiayaannya digunakan untuk modal kerja seperti membeli pupuk, membeli pot semen, membeli pot keramik, membeli pupuk, melakukan perawatan, dan sebagainya. Sedangkan sumber pembayaran kredit pada first way out dari keuntungan dari JS Floris sendiri dan second way out-nya berupa BPKB Suzuki R3. Nah, sedangkan latar belakang dari calon debitur kami, Ibu Diah Moningsi ini, saat ini masih bergerak di bidang jasa rental tanaman hias, yang dimana sudah berjalan selama 10 tahun. Lokasi usaha ini juga mudah ditemukan karena berada di dalam perumahan di Jalan Serkandi 168 dan dikelola sepenuhnya oleh calon debitur dan dibantu oleh beberapa karyawan. Dalam waktu ini diperkirakan omset penyewaan tanaman hias ini mengalami peningkatan. Untuk itu calon debitur membutuhkan dana yang cukup untuk modal kerja seperti membeli pupuk, membeli pot keramik, membeli pot semen, melakukan perawatan dan sebagainya. Maka struktur kredit yang akan diajukan berupa pertama jenis kreditnya adalah kredit modal kerja, fasilitasnya installment loan, plafonnya 50 juta, bunganya 13%, provisi 0,5%, biaya adminnya 300.000, dan jangka waktunya adalah 3 tahun. Dimulai dari 5 Oktober 2020 sampai dengan 5 Oktober 2023. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nindya Dewi Cahyani dengan NIM 2017-210323. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kuantitatif. Yang pertama yaitu aspek potensi pasar. Aspek potensi pasar ini ada beberapa, yaitu yang pertama pendekatan permintaan, di mana pendekatan ini potensi pasar dari JS Floris sangat menjanjikan, karena usaha ini memiliki banyak permintaan dari perkantoran ataupun dari bank-bank yang ingin menyewa tanaman hias untuk diletakkan di ruangan indoor ataupun outdoor. Yang kedua yaitu pendekatan penawaran, di mana dalam penyewaan tanaman hias ini, pada usaha ini memiliki jam kerja untuk melakukan pergantian sewa tanaman seminggu sekali dengan hari Sabtu dan Minggu. Apabila penyewa melakukan komplain mengenai tanaman, maka JS Floris langsung sigap menanganinya. Yang ketiga yaitu membatasi jangkauan pasar. Dengan omset 8 juta per bulan, bisa dikatakan usaha ini memiliki pelanggan yang cukup potensial dan jangkauan pasar yang ditetapkan cukup memuaskan. Yang kedua yaitu kepemilikan dan aspek manajemen. JS Floris ini murni dimiliki oleh calon debitur dan dikelola sepenuhnya oleh calon debitur, yaitu Ibu Diah Retnoningsih, dengan dibantu oleh 3 orang karyawan yang terdiri dari 1 sopir dan 2 orang yang perawat tanaman. Manajemen yang dilakukan yaitu manajemen kekeluargaan. Yang ketiga yaitu aspek bisnis. Persaingan bisnis sewa tanaman hias cukup karena cukup banyak juga penyewa tanaman hias, tapi tanaman hias dari plastik, bukan tanaman hias hidup yang jadi pesaing dari usaha ini. Yang keempat yaitu aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini ada beberapa, yaitu yang pertama segmentasi dan penargetan. Penyewa tanaman hias ini merupakan pihak-pihak bank, perkantoran yang berada di Surabaya maupun di Sidoarjo. Yang kedua yaitu produk. Tanaman hias yang disewakan bervariasi dari tanaman indoor ataupun outdoor seperti puring, sirih jegi, sirih gading, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu harga. Harga sewa yang pertama yaitu pot besar dengan harga 55.000, yang kedua pot kecil dengan harga 30.000, dan harga sewa keramik pot yang dari keramik kecil itu harganya 60.000, dan harga sewa pot semen besar yaitu 30.000. Yang keempat yaitu promosi.
Tidak ada strategi promosi yang khusus yang digunakan dari Jazz Floris ini. Memanfaatkan jaringan pelanggan tetap untuk mempromosikan produk dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya yaitu distribusi. Tanaman hias yang disewakan calon debitur ini dari pemasok yang terletak di kota Priget maupun di kota Batu, yaitu tanaman hias outdoor dan indoor, dengan pembayaran take away atau pembayaran langsung. Didistribusikan produk penyewaan sekitar Surabaya dan Sidoarjo, dan pembayarnya melakukan transfer ditagihnya setiap akhir bulan. Atas kesempatannya, perkenalkan, nama saya Fani Alvita dengan NIM 449, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek 7C. Yang pertama ada karakter. Nah, kami sebagai account officer ini melakukan wawancara awal dengan Budia, si pemilik JS Floris. Berdasarkan riwayat wawancara dapat diketahui jika si Budia ini memiliki sifat dan ikhtikat yang baik dan bertanggung jawab dalam pembiayaan, karena beliau merupakan orang yang disiplin dan berkomitmen serta intelektualitas yang bagus. Lalu yang kedua ada capacity, dapat dilihat dari keahlian Budia dalam mengelola usahanya. Pengukuran kapasitas Budia ini harus memperhatikan yang pertama ada angka-angka penjualan dan pembelian. Lalu yang kedua ada perhitungan rugi laba atau laba rugi JS Floris saat ini dan proyeksinya. Lalu yang ketiga ada data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan tahunan. Lalu berdasarkan hasil wawancara, maka kelompok kami ini menyimpulkan bahwa si Budia ini sudah menerapkan capacity dengan sangat baik. Lalu yang ketiga ada capital. Cara yang digunakan kelompok kami dalam melihat aspek ini adalah dengan melihat rumah dan aset, bisa dalam bentuk mobil. Budia ini itu sendiri, apakah kepemilikan rumah dan mobil tersebut jelas dan benar miliknya sendiri atau hanya sewa sementara. Hal ini menjadi pertimbangan kami selaku account officer, begitupun terkait aset-aset lain yang dimiliki oleh Budia. Maka setelah melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa pada penilaian analisa aspek kapital ini sangatlah bergantung pada keaslian data kepemilikan dan juga aset-aset yang ada pada Budia. Lalu yang keempat ada condition of economic. Kami selaku account officer melakukan sebuah gambaran mengenai hal tersebut dan perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal tersebut. Yang pertama ada keadaan konjungtur baik karena tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Lalu ada yang selanjutnya usaha JS Floris ini mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu keadaan lain yang mempengaruhi pasar usaha ini adalah penyewaan tanaman yang berasal dari perkantoran dan bank, yang mana saat ini standar nasional perbankan harus menggunakan tanaman hidup di dalam ruangan maupun di luar ruangan, yang nantinya akan menjadi penilaian bagi marketing research Indonesia. Lalu selanjutnya ada pemasok usaha ini berasal dari kota Batu dan Prigen. Lalu penyewaan tanaman hias usaha ini adalah perbankan, perkantoran, dan gedung-gedung acara indoor maupun outdoor. Lalu yang kelima kita ada kolateral, yaitu cara yang digunakan kelompok kami dalam melihat aspek ini dengan melihat anggunan yang diberikan, yaitu sebuah kendaraan mobil R3 Suzuki 2014 sebagai anggunannya. Lalu yang keenam ada coverage of insurance. Asuransi JS Floris ini adalah Jamkrindo, yaitu Jaminan Kredit Indonesia. Lalu yang terakhir ada constraint. Kelompok kami selaku account officer melakukan penelitian apakah benar adanya usaha ini tidak dapat melaksanakan usahanya setelah melakukan penelitian dan wawancara. Ternyata usaha ini tidak terhambat atau tidak dalam masalah karena penyimpanan tanaman hias berada di lokasi perumahan, maka hambatan tersebut tidak terjadi atau mungkin kemungkinannya hanya kecil. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Sofibudra Antonia dengan NIM 2017-210636. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan JS Floris. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi JS Floris periode 30 April 2020. Yang pertama yaitu ada pendapatan sebesar 15 juta, beban usaha yang terdiri dari beban gaji sejumlah 4.500.000 rupiah, beban utilitas sejumlah 100.000 rupiah, transport sejumlah 300.000 rupiah, beban perlengkapan sejumlah 1.032.000 rupiah. Total beban di laporan laba rugi JS
yaitu sebesar 5.932.000. Laba kotor sebesar 9.068.000 rupiah. Pajak dikenakan pajak 0,5% sejumlah 104.660.000 rupiah. Kemudian total laba bersih yang dimiliki oleh JS Florist periode 30 April 2020 yaitu sebesar 8.963.340.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada perakiraan neraca per 30 April 2020. Yang pertama di section aktiva ada kas sebesar 8.963.340 rupiah, piutang sebesar 15 juta, total aktiva lancar sebesar 23.963.340.000 rupiah. T per B sama dengan 1 miliar sejumlah 1.200 juta. Kendaraan sebesar 115 juta, total aktiva tetap sebesar 1.315 juta rupiah. Kemudian di section pasifah yang pertama yaitu ada utang gaji sebesar 4.500.000 rupiah, utang utilitas sebesar 100.000. Total hutang yang dimiliki oleh JS Florist yaitu sebesar 4.600.000 rupiah. Kemudian yaitu ada beban transport sebesar 300.000, beban perlengkapan sebesar 1.032.000, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 28.333.333 rupiah. Total beban yang dimiliki oleh JS Florist yaitu sebesar 29.665.333 rupiah. Modal yang dikeluarkan oleh JS Florist sebesar 1.304.698.000 rupiah. Total aktiva JS Florist di sini sebesar 1.338.963.340.000 rupiah. Total pasifa yang dimiliki oleh JS Florist sebesar 1.338.963.340.000 rupiah. Keterangan dari perakiraan neraca yaitu T per B Jalan Sri Kandi 1 B68 SHGB 125 sama dengan 400 juta. Klaster Kelut E8.8 SHGB 80 sebesar 800 juta rupiah. Total dari T per TB adalah 1.200.000 rupiah. Kendaraan yang dipakai oleh JS Florist ini 1 unit mobil Suzuki R3 seharga 115 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Randika, NIM 2017-210-706. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa rasio keuangan. Di dalam analisa rasio keuangan terdapat rasio likuiditas, yaitu terdapat current ratio. Current ratio di sini yaitu sebesar 23.963.340 rupiah dibagi dengan 4.600.000 rupiah dikali 100%, sehingga hasilnya 520,94%. Yang berikut yaitu cash ratio. Cash rasionya itu sekitar 8.963.340.000 rupiah dibagi 4.600.000 rupiah dikali 100%, sehingga hasilnya 194,85%. Berdasarkan rasio likuiditas, kemampuan calon debitur dalam membayar kewajiban jangka pendek dan segera jatuh tempo sangat baik dengan aset lancar yang tidak terlalu likuid, persediaan dan piutang, maupun aset lancar yang likuid kas usaha calon debitur dapat dikatakan likuid. Yang berikut, yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Di debt to equity ratio sebesar yaitu 4.600.000 rupiah dibagi 265.333 rupiah
Rp265.033 dikali 100%, hasilnya yaitu 13%. Dari debt to asset ratio yaitu sekitar Rp4.600.000 dibagi 1.333.963 miliar dikali 100%, sehingga hasilnya 97,44%. Berdasarkan hasil rasio solvabilitas, hasilnya menunjukkan bahwa calon debitur mampu menggunakan sumber dana dari hutang dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Calon debitur termasuk solvable, yaitu aset yang dimiliki lebih besar dari kewajibannya. Yang berikut yaitu yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Dari return on asset sebesar yaitu Rp8.963.340.000 dibagi 1.333.963.340 dikali 100%, sehingga hasilnya 669,42%. Yang berikut yaitu return on equity-nya. Return on equity-nya itu Rp8.963.340 dibagi 34.265,33 dikali 100%, menghasilkan 26%. Dari sisi rasio profitabilitas, hasil perhitungan menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Rp8.963.340.000 dibagi 1.333.963.340 dikali 100%, sehingga hasilnya 669,42%. Yang berikut yaitu return on equity-nya. Return on equity-nya itu Rp8.963.340 dibagi 34.265,33 dikali 100%, menghasilkan 26%. Dari sisi rasio profitabilitas, hasil perhitungan menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada analisa jaminan, yang dimana akta pemberian hak tanggungan atas kendaraan mobil R3 Suzuki ini atas nama Agung Widodo, yaitu suami dari calon debitur. Lalu asuransi Prince, mereka menggunakan asuransi Prince yang jatuh temponya pada 15 Juni 2021 dan apresialnya tanggal 29 bulan Juli 2008. Nah, nilai pasar dari mobil Suzuki R3 ini senilai 185 juta rupiah, dan nilai likuidasi sekarang tahun 2020 dari mobil ini sebesar 115 juta rupiah, dan CCR-nya adalah 1,62%. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu analisis resiko. Yang pertama yaitu aspek kepemilikan. Dari segi kepemilikan tidak ada resiko karena usaha murni dimiliki calon debitur dan dikelola secara kekeluargaan dan metode sederhana. Yang kedua yaitu aspek bisnis. Dari segi bisnis, usaha tanaman hias ini cukup kompetitif dengan usaha yang sejenis. Usaha ini cukup menjanjikan karena pada saat ini semua perbankan harus ada standar nasional perbankan dengan menggunakan tanaman hias. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama ada nama calon debitur tidak terdaftar di daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI dan daftar kredit macet Bank Indonesia atau DKMBI. Yang kedua ada usaha berjalan baik dan menguntungkan. Ketiga, jaminan sangat baik dan mengcover seluruh pinjaman. Dan yang terakhir ada karakter calon debitur sangat baik dan terbuka. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.